surat instruksi semacam itu menimbulkan relaan akar rumput Nahdliyin ini, sehingga kemudian karena mereka sudah putus asa, mereka mencintai Nahdlatul Ulama tetapi merasa tidak diperhatikan oleh yang hari ini mengemban sebagai pengurus, kemudian ada pemberontakan di dalam dirinya secara psikologi, akhirnya kemudian imbasnya kepada Nahdlatul Ulama sendiri. Kalau hanya kepada pengurus, itu kan pengurus itu muakkad, terbatas waktunya. Mungkin 2026 Desember itu pengurus sekarang ini nggak ada yang terpilih lagi, ya kan? Tapi Nahdlatul Ulama sebagai rumah besar kaum Nahdliyin ini tetap harus diselamatkan. Saudara sekalian, ada pembahasan menarik dari Kiai Haji Omiruddin Utsman Al-Bantani terkait dengan surat edaran yang viral dari PBNU, saudara sekalian, yang menyatakan bahwasanya organisasi yang dibentuk sebagai permusuhan yaitu PWILS. Dan ternyata, saudara sekalian, saya kaget ternyata ada hal yang menarik dari surat tersebut dan penjelasan dari Kiai Haji Omiruddin ini, saudara sekalian, yaitu ada kekhawatiran yang sangat khusus dari Kiai Haji Omiruddin dan Gus Abbas Buntet sebagai pengurus inti PWILS. Nah, jadi kalau PBNU sikapnya seperti ini tidak jelas dan sebagainya, bahkan warga Nahdliyin sudah banyak yang tidak percaya dengan pengurusan ini, nanti khawatirnya beliau berdua ini, Kiai Haji Omiruddin dan Gus Abbas, saudara sekalian, itu warga Nahdliyin akan rame-rame memilih PWILS dan meninggalkan NU, saudara sekalian, gara-gara kepengurusan yang seperti ini. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Haji Imaduddin dan Gus Abbas, saudara sekalian. Jangan sampai seperti ini. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silahkan. Kalau tingkatan itu ditandatangani oleh 4 pengurus PB, maka tafsirannya harus ditandatangani 4 pengurus PB. Tidak boleh tafsiran itu hanya diucapkan misalnya oleh Gus Yahya, maksud dari surat itu begini. Tidak bisa. Karena surat itu sudah dibaca publik dan terserah publik untuk menafsirkannya. Adapun kalau ada tafsiran daripada surat itu harus memiliki tafsiran yang sepadan dalam tingkatan, yaitu harus ditandatangani juga oleh 4 orang pengurus inti daripada PBNU itu. Gimana, Kang? Ya, siap. Coba poin ketiga. Poin ketiga. Setiap fungsionaris, pengurus dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban menjaga dan menegakkan hak dan martabat segenap warga tanpa kecuali. Nahdlatul Ulama tidak dapat mentolerir sikap, perilaku dan ucapan siapapun dan dari pihak manapun yang menyimpang dari nilai-nilai syariat, adab serta persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih-lebih dengan menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah SAW. Namun demikian, kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh orang perorangan tidak boleh dijadikan dasar untuk mengorbankan pertentangan dan permusuhan mengobarkan pertentangan dan permusuhan antar kelompok. Tuh, udah jelas poin ketiga maksudnya ke siapa itu? Balawi. Cuma PBNU berpesan dalam poin ketiga itu, walaupun demikian mereka selalu membawa-bawa nama Rasulullah, anggap aja oknum-oknum itu, dan jangan sampai PWI mengobarkan mengobarkan pertentangan. Itu berarti PBNU itu menginsafi, mengiyakan adanya penyimpangan-penyimpangan dari oknum-oknum itu. Dalam tanda kutip, menurut PBNU masih oknum-oknum, walaupun oknumnya terlalu banyak katanya. Yang kata lagi satu kiai, yang baik itu Balawi oknum. Jadi yang baik itu adalah oknum kalau Balawi itu. Nah, itu poin ketiga. Poin keempat. Poin keempat. Setiap fungsionaris, pengurus dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah perpecahan, tafarruq, dan mendamaikan pertentangan, islah dan din lain, serta melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab, baik dari keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggalkan adab maupun dari keikutsertaan dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab. Seperti perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sahabat. Seakan-akan itu beliau menyetujui bahwa PWI ini memang dibentuk untuk sengaja memusuhi Balawi kan. Cuma
yang struktural jangan ikut-ikut. Iya. Biar kalau jadi wasit enak, ya kan? Iya. Itu Iya. yang dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait nasab kan? Ya, betul. Jadi bukan yang lainnya. Terkait masalah nasab. Terkait masalah nasab, ya memang kita memusuhi Iya. karena mereka memaksa ingin diakui sebagai cucu Nabi, padahal mereka bukan cucu Nabi. Ingin diakui sebagai orang Arab, padahal DNA mereka bukan orang Arab. Iya. Iya. Ingin dimuliakan oleh orang Indonesia, oleh masyarakat Jawa Nusantara, padahal mereka bukan orang mulia. Iya. Mereka ingin dianggap sebagai pahlawan, padahal mereka tidak ikut berjuang. Lah, tentu kita harus memusuhi, dan kata permusuhan itu bukan kata-kata jelek. Iya. Al-Quran, Allah sendiri kan mengatakan tentang bahwa ada musuh-musuh Allah. Iya. Ada Allah, aduwullah, Iya. asyaitanu aduwun. Iya. Ya kan? Fattakhiduhu aduwwa. Fattakhiduhu aduwa. Jadi malah Allah juga memerintahkan kita untuk menjadikan setan sebagai musuh. Jadi permusuhan dengan setan itu sesuatu yang sah dan bukan yang jelek. Ya cuma kan terutama dari Banyumas kan, langsung marah aja. Ini saya Anda terima. PWI disebut dibentuk untuk permusuhan. Nanti dulu. Lah dan bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis juga ada tentang permusuhan. Dalam hadis kursi, man ada li waliyan faqad adantuhu lil harbi. Siapa yang memusuhi kekasihku, kata Allah kan, faqad adantuhu lil harbi, maka aku umumkan baginya peperangan. Nah, berarti Allah memusuhi dia kan? Karena dia memusuhi kekasih Allah. Jadi kata permusuhan, misalnya PWI dibentuk untuk permusuhan, itu bukan konotasi negatif untuk PWI. Tetapi itu adalah justifikasi dari PBNU bahwa memang kalau PWI dibentuk sebagai organisasi untuk menjalankan permusuhan terkait nasab itu. Karena nasab itu tidak terbukti secara ilmiah, wajib dimusuhi. Alatul khisam. Aladul khisam itu wajib dimusuhi. Teruskan permusuhan itu sampai mereka mengakui bahwa mereka bukan cucu Nabi. Tafsirnya Yai Khotib ini betul. Iya. Dan saya juga pernah menafsirkan itu di sebuah podcast. Lalu dari salah satu anggota PB dari Tanfid, dia bukan yang tanda tangan, wakil-wakil lah, kan banyak wakilnya itu. Ya Imad, saya bingung ditanya oleh MWC, oleh PC di bawah. Saya pakai tafsirnya Kiai Imad itu katanya. Itu pengurus PB-nya loh. Jadi pengurus PB ada yang ditanya tentang instruksi itu, dia bingung jawabnya. Akhirnya dia melihat saya di sebuah podcast menafsirkan instruksi itu, dan pengurus PB itu menggunakan tafsir saya sebagai jawaban untuk MBC. Gitu. Ya, jadi kalau kita mau husnudzon seperti itu. Tapi kan kita tidak tahu latar belakang, tujuan, ma fi qalbi, ma fi qulubihim, apa sebenarnya itu motivasinya untuk membuat itu. Tetapi dalam teori ilmiah itu memang sebuah kata-kata itu milik publik, boleh ditafsiri sebagaimana adanya teks itu. The author is dead, penulis itu sudah dianggap mati. Itu ini, maaf ya, ini ya, mohon maaf, bertentangan dengan al-zahir tadullu alal batin. Qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tufi sudurum akbar. Kadang begitu. Yes. Tapi kadang-kadang yaqulu nabi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Bisa juga. Makanya kita hanya pakai zahir kan. Nah, kalau apa sesuatu yang zahirnya lafadznya begitu, nggak perlu ditakwil. Enggak, zahirnya begitu kok. Kecuali apa ada susulan penjelasan surat instruksi, silakan aja. Nah, yang saya khawatirkan begini sebenarnya. Hari ini kecil-kecilan banyak yang sudah menjalankan survei. Jadi warga NU itu mayoritas mendukung PWILS. Yang saya takutkan, karena saya ini adalah Nahdien yang sejak lahir, apabila justru surat instruksi semacam itu menimbulkan
relaan akar rumput Nahdliyin ini, sehingga kemudian karena mereka sudah putus asa, mereka mencintai Nahdlatul Ulama tetapi merasa tidak diperhatikan oleh yang hari ini mengemban sebagai pengurus, kemudian ada pemberontakan di dalam dirinya secara psikologi, akhirnya kemudian imbasnya kepada Nahdlatul Ulama sendiri. Kalau hanya kepada pengurus, itu kan pengurus itu muakkad, terbatas waktunya. Mungkin 2026 Desember itu pengurus sekarang ini nggak ada yang terpilih lagi, ya kan? Tapi Nahdlatul Ulama sebagai rumah besar kaum Nahdliyin ini tetap harus diselamatkan, harus tetap dijaga. Jadi NU itu ya selawas ya. Kalau pengurus kan sak perlu nih, ya kan? Karena pengurus itu akan senantiasa diganti terus. Ini sudah dibuktikan ini. Betul. Nah, saya yang paling khawatirnya itu sebenarnya. Nanti adakan perlawanan. Oke, saya milih PWI aja. Oke, dan Kiai Abbas mengebel saya itu kesedihannya hanya untuk Nahdlatul Ulama. Kalau hari ini kita menjaga jarak dengan NU, oke, kita organisasi, NU organisasi. Bagaimana kalau nanti warga NU memilih PWI semua? Ya, beliau kan cucu daripada Mbak Abbas, murid Mbah Hashim, itu dari ibunya, dari bapaknya Benda Kerep. Bapaknya itu Ki Fuad Hashim, itu Kiai Benda Kerep. Kakeknya itu adalah orang yang diminta Mbah Hashim, Mbah Soleh itu, sebagai pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng bersama Mbah Hashim. Kakeknya Gus Abbas ini dari bapaknya Ki Fuad Hashim, nanti itu cucunya Kiai Soleh. Ki Soleh ini adalah yang diminta oleh Mbah Hashim untuk duduk di pondok pesantren bersama Mbah Hashim ketika Mbah Hashim baru membentuk pondok pesantren di Tebu Ireng itu. Itu ditulis oleh Pak Khairul Anam dalam sejarah NU itu tahun 80, itu udah ditulis. Kemudian bapaknya ini Rais Surya, wakil Rais Am dari kepengurusan dengan Kiai Ma'ruf Amin segala macam. Sebelum sebelum Kiai Miftahul Ahyar tuh kan ada Kiai Ma'ruf ya. Sebelum Kiai Ma'ruf itu ya sebelum meninggal aja, Kiai Fuad Hashim sebelum meninggal itu Rais Surya. Dan tentu Gus Abbas sangat mempunyai kepedulian terhadap Nahdlatul Ulama sebagai organisasi itu. Jadi beliau berpesan, kita tidak boleh PWI itu kemudian menanggapinya secara emosional, karena masyarakat NU di bawah emosional, sedang emosional. Nah, nanti akan terjadi deadlock dalam pikiran warga Nahdliyin. Oke, kalau begini kita pilih PWI. Nah, ini yang ditakutkan Gus Abbas. Lah, kalau misalnya ajaran Mbah Hashim Asy'ari, ajaran para pendiri itu diterjemahkan ke dalam apa yang sekarang terjadi, nah orang bisa melihat mana yang lebih mirip dengan ajaran Mbah Hashim, mana yang lebih mirip dengan ajaran Mbah Bisri, Mbah Wahab Hasbullah, dan yang lain-lain, Mbah Raden Asnawi Kudus, dalam menjaga kehormatan dan kemuliaan daripada ulama. Bukankah Nahdlatul Ulama ini salah satunya motivasi dibentuknya Nahdlatul Ulama adalah ulama-ulama pesantren tradisional itu tidak mendapatkan tempat, cenderung di nomor 5, di nomor 6 kan, dalam pergolakan keulamaan pada masa itu, karena ulama modernis itu sudah pada datang itu dari luar negeri, sehingga kemudian daya tawar ulama-ulama pesantren tradisional itu jadi tidak marketable lah di tengah masyarakat. Akhirnya dibentuk sebuah kebangkitan ulama-ulama tradisional itu sebagai upaya untuk menaungi para ulama, kemudian dapat juga memberikan sumbangsi terhadap peradaban dunia. Kaitannya misalnya tentang Komite Hijaz, usulan bagaimana Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Syekh Ghanaim datang ke Raja Saud dan sebagainya. Nah, dengan adanya Nahdlatul Ulama itu kemudian kiai-kiai pesantren sejajar itu dengan ulama modernis yang sudah terbentuk sebelumnya, Syarikat Islam, Muhammadiyah, Al Khairat, siapa itu namanya, Jami'ul Khair ya,
yang dari Arab segala macam. Jamiatul Khair. Kemudian menjadi sederajat karena sama-sama punya organisasi. Nah, kemudian sekarang terjadi banyak ulama dihina. Mbah Hashim dihina oleh Faisal Asgab. Alwi Segap apa siapa di Bogor itu menghina anak-anak yang aswaja, jangan masuk Bansar, jangan masuk Ansor. Gus Dur katanya buta mata, buta hati. Seluruh hasil keputusan Muktamar dikritisi dengan tajam dan merendahkan dari para habaib itu kan. Mereka itu diam-diam aja. Tapi ketika sekarang ada anak-anak Nahdlatul Ulama yang bangkit untuk menjaga kemuliaan kehormatan dari ulama-ulama mereka yang menurut para NU muda ini adalah perlu untuk dijaga kemuliaannya. Kemudian ada ketidakliniaran daripada apa yang dipikirkan oleh Nahdliyin di bawah, yang digelorakan oleh aktivis-aktivis NU di bawah, dengan apa yang ada di atas. Nah, ini mungkin yang menjadi sebuah ketakutan Gus Abbas, adanya pemberontakan di bawah itu, yang kemudian melahirkan sebuah sikap anti PBNU. Ini yang ditakutkan oleh Gus Abbas. Dan tentu kita menghormati kan, menghormati Gus Abbas, dan menurut saya memang itu tepat. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi instruksi yang menafsiri dengan tegas bahwa memang kami pendukung Balawi gitu. Misalnya ada, karena saya menafsiri, Kiai Khotib menafsiri seperti tadi kan, bahwa ini untuk menghajar Balawi, instruksi itu, kemudian turun lagi tafsiran penjelasan untuk instruksi yang kemarin bahwa kami PBNU mendukung Balawi dohiran wa batinan, dan yang memutuskan nasab Balawi bukan NU. Itu saya takutnya begitu. Kalau misalnya itu terjadi, wallahu alam apa yang terjadi dengan masyarakat NU di bawah. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi penjelasan dari Kiai Haji Omaruddin Utsman Abantani pada poin ketiga dari surat tersebut, dan jelas Kiai Haji Omaruddin husnuzon di sini. Ya memang seperti itu watak daripada seorang pemimpin, saudara sekalian, di dalam menanggapi instruksi dari pusat PBNU ya, khususnya dari PBNU, surat yang sah ditandatangani oleh kepengurusan inti dari PBNU itu sendiri. Dan ternyata saudara sekalian, dari berbagai macam penafsiran, akhirnya Kiai Haji Omaruddin mengangkat bicara bahwasanya apa yang disampaikan oleh PBNU itu benar. PWILS dibentuk sebagai organisasi permusuhan, terutama di dalam menafsirkan poin yang ketiga ya dari surat itu. Memang benar, tapi yang dimusuhi itu bukan orang Islam, saudara sekalian. Maksudnya bukan yang lain. Yang dimusuhi itu adalah Ba'alawi itu sendiri. Artinya apa? Di sini saudara sekalian, yang dimusuhi itu adalah Habib Ba'alwi yang memang masih mengaku-ngaku daripada keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin seperti itu ya tafsir daripada Kiai Haji Omaruddin. Yang dimusuhi oleh PWL itu memang benar, yaitu klan Ba'alwi ini yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau mengaku-ngakunya hanya mengaku-ngaku itu kan. Namun di sini mengaku-ngakunya itu ada imbasnya, saudara sekalian, yaitu apa? Yaitu bagaimana mereka mengambil keuntungan yang mengatasnamakan daripada Nabi Muhammad SAW. Seperti video yang beredar, saudara sekalian, ente ini merdeka, ente ini kayak gini, ente ini mengerti ilmu gara-gara kakek aneh. Siapa yang dimaksud kakek aneh? Yaitu Nabi Muhammad, saudara sekalian. Dan menurut penelitian Kiai Haji Omaruddin melalui tesisnya itu yang sudah viral itu, saudara sekalian, dan ternyata mereka bukan daripada keturunan Nabi Muhammad, terputus pada Ahmad bin Isa al-Muhajir, saudara sekalian. Tidak ada nenek moyang mereka yang bernama Ubaidillah. Nah, seperti itu penjelasan Kiai Haji Omaruddin. Dan satu hal tafsir beliau, yaitu sesungguhnya yang namanya memusuhi itu tidak selamanya jahat, saudara sekalian. Bahkan Allah sendiri di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk memusuhi, saudara sekalian. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Seperti itu mungkin tafsir Kiai Haji Omaruddin ketika menanggapi surat PBNU itu sendiri, yang ya membuat warga Nahdliyin marah lah
langsung marah terutama di Banyuwangi, saudara sekalian. Memang luar biasa Banyuwangi ya. Ya mungkin hanya itu saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat saudara sekalian. Oke, saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.